Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English time for economics and banking students. This time we are going to talk about principles of Islamic banking. Okay, let's start. Islamic finance takes the form of Islamic banking and Islamic insurance, also known as takaful. Bentuk dari keuangan syariah atau keuangan Islam adalah perbankan syariah dan juga asuransi syariah yang juga dikenal dengan sebutan takaful. Islamic banking is a form of non-interest banking based on the principles of Sharia law and ethics designed to foster a healthy society. Perbankan syariah adalah bentuk dari perbankan tanpa bunga yang berdasarkan pada etika dan prinsip-prinsip hukum syariah yang didesain untuk mengembangkan masyarakat yang sehat. While takaful is a form of mutual insurance based on partnership and collective sharing of risk by a group of individuals. Sementara takaful adalah bentuk dari asuransi saling menguntungkan yang berdasarkan kemitraan serta berbagi resiko oleh sekelompok individu. Principles of Islamic banking. Prinsip-prinsip perbankan syariah. For millions of Muslims, banks are institutions to be avoided. Bagi jutaan umat Islam, bank bisa jadi institusi yang harus dihindari. Their Islamic beliefs prevent them from dealings that involve usury or interest. Kepercayaan Islam mereka mencegahnya untuk bertransaksi yang melibatkan riba atau bunga. Yet Muslims need banking services for many purposes. Meskipun begitu, umat Islam masih membutuhkan pelayanan-pelayanan bank untuk berbagai tujuan. Misalnya, number one, to finance new business ventures, untuk membiayai usaha bisnis yang baru. Number two, to buy a house, untuk membeli rumah. Three, to buy a car, membeli mobil. 4. To facilitate capital investment, untuk memfasilitasi modal investasi. 5. To undertake trading activities, untuk menjalankan kegiatan perdagangan. 6. To offer a safe place for saving, untuk menawarkan tempat yang aman guna penyimpanan uang dan lain sebagainya. It is because Muslims are not opposed to legitimate profit as Islam encourages people to use money in Islamically legitimate ventures. Hal ini dikarenakan umat Islam itu tidak dilarang mendapatkan keuntungan karena Islam mendorong orang-orang atau masyarakat untuk menggunakan uang berdasarkan usaha-usaha yang sah menurut agama Islam. However, meskipun begitu, in this fast-moving world, pada dunia yang bergerak cepat ini, more than 1,400 years after the Prophet Muhammad SAW, setelah 1.400 tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW, can Muslims find room for the principles of their religion? Bisakah umat Islam menemukan ruang untuk prinsip-prinsip agama mereka? The answer comes with the fact that a global network of Islamic bank has started to take shape based on the principles of Islamic finance. Jawabannya datang bersamaan dengan fakta bahwa jaringan global dari perbankan syariah telah mulai ambil peran berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Islamic banking is based on the Quranic prohibition of charging interest. Perbankan syariah itu berdasarkan larangan Al-Quran untuk menetapkan bunga. It has moved from theoretical concept to embrace more than 100
banks operating in 40 countries with multi-billion-dollar deposits worldwide. Hal itu telah bergerak dari konsep teori untuk merangkul lebih dari 100 bank yang beroperasi dalam 40 negara dengan deposito jutaan miliaran dolar di seluruh dunia. It is also widely regarded as the fastest growing sector in the Middle Eastern financial service market. Perbankan syariah ini juga dianggap sebagai sektor yang bergerak paling cepat di dalam pelayanan pasar di wilayah Timur Tengah. The best known feature of Islamic banking is the prohibition on the interest. Ciri khusus yang paling terkenal dari perbankan syariah adalah adanya larangan terhadap bunga. The Quran forbids the charging of riba on money lent. Al-Quran melarang penetapan riba pada uang yang dipinjamkan. It is important to understand certain principles of Islam that underpin Islamic finance. Hal ini penting untuk memahami prinsip-prinsip tertentu dari Islam yang menjalankan keuangan syariah. The Sharia disallows riba, and there is no general consensus among Muslim economists that riba is not restricted to usury but encompasses interest as well. Syariah tidak mengizinkan adanya riba, dan saat ini sudah ada konsensus umum di antara para ekonom Islam yang menyatakan bahwa riba itu tidak terbatas pada kata usury, tetapi juga mengarah pada interest atau bunga. In general, interest is a fee for borrowing money and usury is excessive interest. Secara umum, yang disebut dengan bunga atau interest itu adalah biaya dari peminjaman uang, dan usury, yang disebut usury adalah bunga yang berlebihan. The Quran is clear about the prohibition of riba. Al-Quran itu sudah jelas mengenai larangan riba, which is sometimes defined as excessive interest, yang terkadang didefinisikan sebagai bunga yang berlebihan. Muslim scholars have accepted the word riba to mean any fixed or guaranteed interest payment on cash advances or on deposits. Sarjana Muslim telah menerima kata riba dengan arti pembayaran bunga tetap pada cash yang telah diberikan terlebih dahulu atau pada deposito. Several Quranic passages expressly admonish the faithful to shun interest. Beberapa ayat Al-Quran secara tegas telah menegur umat yang beriman untuk menghindari bunga. Islamic banking is done in 5 ways. Perbankan syariah itu dijalankan dalam 5 cara. First, mudharabah, yaitu a profit sharing agreement, akad bagi hasil. Number 2, wadi'ah, a safe keeping arrangement. Wadi'ah adalah akad penyimpanan atau titipan. Number 3, musyarakah or a joint venture for a specific business, yaitu usaha kerjasama untuk bisnis yang spesifik. Number 4, murabahah. It is a cost plus arrangement where goods are sold with a predetermined margin or profit, yaitu biaya tambahan, akad biaya tambahan di mana barang-barang yang dijual itu sudah ditentukan margin harganya dan juga margin keuntungannya. Number 5, ijarah, a leasing arrangement, akad sewa menyewa. Now let's talk about takaful. Takaful is a type of Islamic insurance where
in members contribute money into a pool system to guarantee each other against loss or damage. Takaful adalah jenis asuransi syariah di mana anggota menyerahkan sejumlah uang pada sebuah sistem untuk menjamin masing-masing anggota dari kehilangan atau kerusakan. Takaful branded insurance is based on Sharia or Islamic religious law. Asuransi takaful ini berdasarkan syariah atau hukum agama Islam, which explains how individuals are responsible to cooperate and protect one another, yang menjelaskan bagaimana individu bertanggung jawab untuk bekerja sama dan melindungi satu sama lain. Takaful policies cover health, life, and general insurance needs. Kebijakan-kebijakan takaful itu meliputi kesehatan, kehidupan, dan asuransi-asuransi umum yang dibutuhkan. Alright, that's it. The explanation about the principles of Islamic banking. Itu tadi pembahasannya mengenai perbankan syariah. Semoga bermanfaat. See you soon on the different topic. Stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.